Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mazda CX-5 merupakan salah satu medium SUV yang cukup populer di Indonesia dan akhirnya di tahun 2021 kini mendapatkan facelift ringan. Memang tidak cukup terlihat di bagian luar, tapi tentunya ada beberapa fitur dan juga teknologi yang terdapat pada mesinnya yang sedikit diperbarui. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Sebelum review lebih lanjut Mazda CX-5 ini, saya akan beritahu pada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Aplikasi ini tentu berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Aplikasi ini juga menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo segera gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan tentunya gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, Mazda CX-5 memang terkenal dengan SUV yang paling kaya fitur sejak pertama kali diluncurkan. Bayangkan, sejak pertama kali diluncurkan generasi pertamanya di tahun 2012, dia sudah punya fitur sekelas heater seat. Lalu juga di facelift-nya yang tipe tertingginya dia juga dilengkapi dengan fitur radar canggih yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya. Lalu juga ada MCD Connect yang sebuah sistem entertainment yang terintegrasi seperti milik BMW, tentunya itu yang paling canggih di kelasnya. Lalu di generasi selanjutnya, generasi kedua seperti ini juga dia masih outstanding dibandingkan kompetitornya, tetapi memasuki tahun 2020 dan di tahun 2021 kini kompetitornya seperti Honda CR-V memiliki Honda Sensing, lalu juga Nissan X-Trail ada beberapa fitur radar canggih yang diterapkan di dalamnya, dan Wuling Almas yang harganya tidak sampai 400 jutaan juga kini memiliki fitur radar canggih. Sayangnya, Mazda Indonesia di facelift kali ini di tahun 2021 hanya masukkan satu varian saja, yaitu tipe GT yang justru dihilangkan untuk fitur radar-radar canggihnya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda bahwa apakah Mazda CX-5 ini masih layak dibeli karena kompetitornya kini semakin canggih atau tidak. Oke. Memang tidak ada varian elit lagi atau tipe tertinggi yang dilengkapi dengan fitur radar canggih, tetapi ada satu nilai jual lebih Mazda CX-5 ini yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya, yaitu ini dia. Bagian depannya ini perpaduan lampu yang minimalis, lalu juga desain chrome-nya ini, garis chrome-nya ini cukup tegas, lalu grillnya yang besar, bumper desainnya seperti ini, dan fog lamp yang kecil ini. Ini desainnya ini menurut saya ini sangat ganteng, bahkan yang paling keren, paling sporty, paling paling menawan di kelasnya. Ya itu untuk masalah desain memang itu preferensi masing-masing. Tetapi menurut saya ini desain yang terkeren di medium SUV yang ada di Indonesia. Memang untuk varian facelift ini tidak ada pembaruan sama sekali untuk bagian depannya. Nah, beralih ke bagian samping ada perubahan yang bisa dilihat, yaitu velgnya yang kini menggunakan diameter 19 dan juga warnanya ini single tone seperti ini. Memang sebenarnya velgnya ini desainnya menurut saya lebih menarik yang sebelum facelift. Kalau yang baru ini memang dia lebih modern, tetapi memang dia mengesankan sebuah desain yang lebih elegan dibandingkan sporty. Jadi memang karena velgnya berubah, secara overall desainnya ini berubah menjadi lebih elegan dibandingkan versi terdahulu yang lebih terlihat sporty. Dan untuk pembaruan yang lain adalah ini dia. Kuncinya ini dia sudah menggunakan desain kunci Mazda terbaru yang tombolnya diletakkan bagian samping. Ini memang lebih keren, ternyata lebih elegan. Untuk fungsi dia masih sama, tombolnya masih ada 3, ini untuk kunci, untuk buka, lalu juga untuk bagasi. Tetapi dia tidak dilengkapi dengan remote engine start stop seperti milik Honda CR-V. Tetapi dia masih dilengkapi dengan walk away door lock. Jadi misalkan Anda keluar dari mobil, lalu Anda tinggal mengantungkan kunci dan berjalan saja, maka mobil akan mengunci sendiri. Jadi tidak perlu khawatir mobil Anda lupa mengunci, karena dia akan mengunci dengan sendirinya ketika Anda menjauhi mobil. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini dia untuk bagian belakang dari Mazda CX-5, dan memang bisa dilihat dia tidak ada perubahan yang
signifikan. Jika di detail baru kelihatan apa saja perbedaannya dibandingkan sebelum facelift. Ini dia salah satunya, emblem CX-5-nya ini dia menggunakan font terbaru dari Mazda yang sama seperti Mazda CX-3 dan juga CX-30, lalu juga Mazda 3. Kemudian ini dia emblem Skyactiv G-nya ini dia juga baru. Sisanya masih sama dengan versi sebelum facelift. Antena masih Sharvin, lalu juga lampu masih sama, lampu LED seperti ini. Knalpot ada 2 buah yang dilengkapi dengan diffuser hitam seperti ini. Untuk pembuangan bagasi dia masih sama juga, dia dilengkapi dengan mekanisme elektris atau power backdoor. Dan ruang bagasi kapasitasnya masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Dan dia juga masih dilengkapi dengan partisi seperti ini yang bisa dibuka ataupun digunakan agar tentunya barang-barang Anda lebih aman jika berada di bagasi agar tidak terlihat dari luar. Lanjut kita ke bagian bawahnya, dia dilengkapi dengan ban serep temporary atau ban serep sementara yang hanya digunakan dengan kecepatan maksimal 80 km per jam saja. Dan di tengah-tengah dari ban serep ini ada sebuah komponen yaitu subwoofer dari Bose. Untuk toolkit masih sama semua. Oke, ruang bagasi di Mazda CX-5 ini memang bukan yang terluas di kelasnya. Masih ada pesaing-pesaingnya seperti Honda CR-V. Bahkan Honda CR-V juga kini dilengkapi dengan kapasitas jok 7-seater. Lalu juga Nissan X-Trail dia juga dilengkapi dengan jok 7-seater. Bahkan Wuling Almas pun dia kapasitas bagasi lebih lega dan juga kini dilengkapi dengan jok 7-seater. Mazda CX-5 ini memang merupakan medium SUV dengan kapasitas 5 penumpang. Memang ruang kabin bukanlah akomodasi ruang kabin maksud saya bukanlah yang terbaik di kelasnya untuk Mazda CX-5. Katanya percayalah, kualitas berkendara mobil ini bisa dipastikan yang terbaik di kelasnya. Nah, sebelum mengendarai mobil ini, saya akan membahas mesinnya terlebih dahulu. Let's go. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Dia untuk facelift ini memang tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan versi sebelum penyegaran. Dia masih dilengkapi dengan mesin berkapasitas 2500 cc 4 silinder dengan teknologi Skyactiv G non-turbo yang mampu menghasilkan tenaga 190 PS serta torsi 252 Nm. Lantas mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 6 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Oke, selain bahan bakar, mesin memang punya kaitan erat dengan sistem pelumasan. Maka dari itu, sistem pelumasan atau oli dengan kualitas terbaik tentu dapat menunjang performa serta ketahanan mesin dalam jangka yang cukup panjang. Maka dari itu kami percayakan kepada ini dia oli STP Sinful Synthetic Motor Oil 5W30 yang merupakan pelumas full synthetic yang telah melalui standar pengujian ketat dari STP dan sangat cocok digunakan pada mobil dengan teknologi-teknologi terkini seperti di Mazda CX-5 ini yang menggunakan teknologi Skyactiv. Nah, oli STP Sinful Synthetic Motor Oil 5W30 ini cocok banget digunakan di daerah iklim tropis seperti di Indonesia karena dia dilengkapi dengan teknologi anti-wear dan tropical formula yang diperkaya dengan zat aditif oil terkini sehingga membuat mesin lebih tahan panas akibat gesekan piston yang terus-menerus. Tidak hanya itu, oli ini juga dilengkapi dengan powerful cleaning agent yang dapat menjaga kebersihan ruang mesin serta komponen kritikal turbo. Dan jangan khawatir, karena kengetahan oli akan tetap stabil walau di suhu ekstrim sekalipun. Ini dia ruang kabin dari Mazda CX-5 generasi kedua facelift dan saya selalu suka aura ruang interior dari Mazda CX-5 ini karena kesannya itu memang lebih mewah dibandingkan para kompetitor. Nih, bayangkan. Ini soft touch, bagian door trim soft touch, hampir tidak ada material plastik keras untuk bagian interiornya. Ada beberapa memang di bagian bawah door trim, tapi ini juga masih cukup tebal dan di bagian layar head-up display-nya ini memang ini ada sedikit material keras, tapi ini masih cukup tebal. Lalu yang saya suka lagi dari mobil ini adalah ini dia wood panel ini warnanya sangat-sangat berkelas menurut saya. Di bagian sininya ini memang kalau ruang interior Mazda itu memang bisa dikatakan paling menarik,
materialnya paling bagus, penggunaan material itu paling bagus dibandingkan para kompetitornya. Nah, untuk pembaruan di mobil ini salah satunya adalah ini dia instrumen clusternya yang kini menggunakan semi digital, tetapi memang sebenarnya ini digital itu hanya digeser ke bagian tengahnya. Jika sebelumnya digital itu untuk penunjuk bensin dan juga temperatur, ini digeser ke bagian tengah untuk speedometernya, dan untuk penunjuk bahan bakar dan juga temperatur kini masih menggunakan jarum. Tetapi memang ini grafisnya lebih keren dibandingkan sebelum facelift. Jika dinyalakan seperti ini, nah muncul lambang CS5 dan nah bisa dilihat ini untuk speedometernya dia kini digital dengan berbagai info di bagian tengahnya. Lalu di bagian sampingnya ini ada range bahan bakar dan juga ini konsumsi bahan bakar real. Ya memang meski dia tidak full digital, tapi ini menurut saya masih desainnya itu masih sangat keren, masih cukup keren dan juga masih cukup estetik menurut saya. Lanjut kita ke bagian sistem entertainmentnya. Dia masih menggunakan MGD Connect, tetapi bukan yang versi terbaru seperti Mazda CX-3 dan maksud saya Mazda CX-30 dan Mazda 3. Dia masih menggunakan versi sebelumnya, tetapi tidak apa-apa karena dia sudah dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto yang bisa dikoneksikan secara wireless. Ini sangat menarik. Lanjut kita ke bagian tengah, ini soft touch dan juga untuk pengaturan AC dia masih dual zone. Lalu sini seperti biasa dia menggunakan material back piano seperti ini. Transmisi, lalu mode berkendara ada sport dan juga comfort, hanya dua saja. Seperti biasa Mazda. Sayang sekali memang dia belum dilengkapi dengan salah satu fitur yang kini sudah ada di mobil-mobil modern, yaitu di bagian sini biasanya ada wireless charging, ini tidak ada. Dan dia juga untuk USB konektivitas USB-nya dia dicolokkan melalui konsol tengahnya ini. Lalu di sini ada dua buah cup holder. Setir dia masih sama, tidak ada perbedaan. Ini masih sangat enak digenggam untuk setirnya, materialnya empuk dan mantap gitu untuk dipegang. Lalu untuk bagian belakangnya ini ada pedal shift. Lalu ini untuk menggerakkan dari head unitnya. Ini juga untuk info, untuk mengatur informasi yang ada di instrumen cluster. Di bagian kanan ini ada fitur cruise control, tetapi memang dia belum dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Memang fitur radar mobil ini tidak cukup lengkap dibandingkan para pesaingnya, yaitu Honda CR-V facelift dan juga Wuling Almas. Nah, untuk CS5 facelift ini dia juga masih dilengkapi dengan sunroof. Sama seperti generasi pertamanya, generasi pertama facelift dan juga sebelum facelift dia masih sunroof. Memang belum ada atap panoramik seperti Honda CR-V, lalu juga Nissan X-Trail ataupun Wuling Almas. Lalu untuk audionya, dia sudah menggunakan speaker aftermarket dari Bose yang jumlahnya cukup banyak dan saya sudah mencobanya, sudah mengetesnya. Dari versi terdahulu itu memang Mazda CX-5 memiliki kualitas audio yang paling baik di antara para rival. Lanjut kita ke posisi berkendaranya. Memang ini tidak perlu diragukan lagi, untuk posisi berkendara Mazda itu memang mirip-mirip dengan BMW karena dia selalu menyenangkan untuk posisi berkendaranya. Ini untuk pengaturan setirnya bisa diatur secara tilt maupun teleskopik. Lalu juga untuk jok ini bisa diatur secara elektris dan juga ada memory seat untuk sisi driver. Oh ya, saya juga mau menyebutkan bahwa mobil ini memiliki head-up display yang dipantulkan ke kacanya. Jadi itu merupakan sebuah fitur yang memberikan fokus kepada pengemudi agar terus mengamati speed atau kecepatan dari mobil ini ketika berkendara. Oke, memang untuk baris keduanya dia memang tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan sebelum facelift, bahkan dibandingkan generasi sebelumnya, karena memang bangku baris kedua Mazda CX-5 itu memang tidak semenyenangkan ketika Anda mengendarai mobil ini. Bisa dilihat, ini posisi berkendara saya. Tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat hampir tidak ada ruang kaki yang dihasilkan sama sekali. Memang masih mumpuni, tetapi memang tidak begitu nyaman untuk ruang di baris keduanya ini. Lalu untuk sanggahan kakinya ya cukup tersangga dengan baik, tetapi untungnya untuk headroom dia masih ada ruang yang cukup leluasa. Lalu untuk bagian tengah ini armrest, dia sudah dilengkapi dengan armrest dan dilengkapi dengan double cup holder, plus ada tempat penyimpanan di bagian tengahnya ini, dan dia juga dilengkapi dengan USB port 2 buah. Saya mengira tadi ya mobil ini tidak dilengkapi dengan USB port untuk baris kedua, tetapi dia cukup tersembunyi tempatnya ada di bagian armrestnya ini.
Lanjut untuk bagian lainnya, AC dia ada double blower tetapi tidak bisa diatur secara individual. Lalu, oh ya saya juga mau menyebutkan kalau untuk pengaturan bangkunya ini dia hanya ada dua setelan. Ada satu setelan, setelan pertama seperti ini, dia lebih tegak, dan juga setelan yang lebih rebah. Tapi memang untuk posisi yang lebih rebah ini memang tidak jauh beda dengan posisi yang lebih tegak, dan ya seperti ini kurang lebih posisi duduk di baris kedua dari Mazda CX-5 ini. Jadi sebagai kesimpulan, ketika Anda membeli Mazda CX-5, mungkin posisi yang terbaik adalah Anda menyetir atau Anda berada di jok kiri, bukan di baris belakang dari Mazda CX-5. Tidak ada perubahan, karakter suspensi Mazda CX-5 ini memang berbeda dibandingkan para rivalnya. Oke, yang langsung terasa ketika berkendara dari Mazda CX-5 ini adalah karakter suspensinya. Ya, karena memang dia tidak ada perubahan dibandingkan sebelum facelift, dan Mazda CX-5 itu terkenal dengan suspensi yang paling kaku dibandingkan para rivalnya. Kalau Honda CR-V itu dia karakter suspensinya lembut, lalu juga Nissan X-Trail itu dia paling pas, dia tidak terlalu empuk, lalu juga tidak terlalu keras, dan di Wuling Almas itu empuk. Nah, di Mazda CX-5 ini sebenarnya bisa dikatakan dia tidak empuk, tapi memang lebih cenderung ke arah kaku. Tetapi sisi baiknya pengendalian mobil ini itu rasanya paling sporty di kelasnya. Ini rasanya ketika mengendarai mobil ini itu bukan rasa mengendarai sebuah medium SUV, tapi agak cenderung ke arah hatchback ataupun sedan seperti ini. Ketika saya membandingkan setir ketika melakukan manuver itu, dia gejala body roll itu sangat minim. Jadi memang ini karakter suspensi itu bisa dikatakan paling sporty di kelas medium SUV. Berbicara soal fitur radar, memang kini milik Mazda CX-5 tidak selengkap milik Honda CR-V dan juga Wuling Almas. Pada versi facelift Mazda CX-5 tahun 2021 ini, itu tidak ada lagi varian touring, tidak ada lagi varian elite yang dilengkapi dengan fitur radar canggih seperti lane departure warning dan juga lane keeping assist. Kini hanya ada varian GT dan ada satu lagi varian Pure Edition, itu hanya penambahan aksen-aksen warna hitam saja, penambahan ornamen-ornamen, sebenarnya penambahan kosmetik, bukan penambahan fitur atau apapun itu. Hanya ada, yang secara garis besar hanya ada satu varian saja, varian GT. Nah, memang sebenarnya fitur-fitur radar canggih seperti lane keeping assist dan juga lane departure warning itu, atau Mazda menyebutnya dengan fitur Eye Active Sense, itu hanya sebenarnya fitur pelengkap saja, bukan fitur yang harus dimiliki atau must to have. Jadi memang fitur tersebut biasanya hanya segelintir orang saja menyukai, tidak semua orang menyukai, dan mungkin bagi Anda yang penyuka mobil-mobil high-tech akan suka dengan fitur tersebut. Sebenarnya dengan varian GT ini itu sudah cukup lengkap fiturnya, seperti blind spot warning, lalu juga ada rear cross traffic alert, dan masih ada juga seperti fitur auto wiper. Ini sebenarnya lebih masuk akal untuk dimiliki dan lebih masuk akal lagi untuk konsumen-konsumen di Indonesia. Tapi begini, dulu Mazda CX-5 varian Elite itu seakan-akan dia tidak punya pesaing sama sekali di segmen. Pada di tahun 2017 dan di tahun sebelumnya juga sudah ada sebenarnya, di generasi sebelumnya itu fitur Active Sense sudah hadir di Mazda CX-5 versi tertinggi. Nah, di saat itu CX-5 yang dilengkapi dengan fitur radar canggih tersebut, dia tidak memiliki rival sama sekali. Tetapi kini di tahun 2020 dan 2021 ini, justru Mazda CX-5 GT ini seakan-akan kalah fitur dibandingkan pesaingnya seperti Honda CR-V yang dilengkapi dengan Honda Sensing ini, dan juga Wuling Almas yang harganya tidak sampai 400 juta itu sudah dilengkapi dengan fitur radar canggih. Ya, ini sebenarnya kembali lagi kepada Anda. Anda yang menginginkan sebuah mobil yang
fiturnya cukup untuk Anda atau yang berlebih untuk Anda. Jadi ya ini semua kembali lagi ke masing-masing selera Anda. Konfigurasi mesin masih sama, tetapi ada satu teknologi yang disisipkan pada CX-5 facelift ini. Mazda CX-5 facelift ini mendapatkan satu fitur baru, yaitu cylinder deactivation. Nah, saya lupa juga menyebutkan di saat saya membahas mesinnya. Nah, jadi fitur ini tentunya fungsi utamanya adalah untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi silinder yang tidak dibutuhkan saat ketika kita berkendara itu dia akan nonaktif. Nah, jadi bisa dilihat di layar MGD Connect-nya ini ketika saya mengegas itu hanya sekitar 5%. Nah, bisa dilihat ini silinder 1 dan 4 itu seakan-akan dia tidak bekerja. Tetapi bukan piston yang tidak bekerja, tetapi hanya pengapiannya saja yang dia nonaktif. Lalu ketika kita tidak menekan gas sama sekali seperti ini, nah keempat silinder ini dia nonaktif. Nah, tapi ketika kita mengegas di atas 10%, itu dia akan aktif kembali ke 4 silindernya. Tapi sebagai catatan, ini bukan pistonnya yang berhenti bekerja, melainkan dia hanya pengapiannya saja yang dia nonaktif. Oke, secara realitanya, fitur ini fungsinya itu agak kurang terpakai ketika misalkan di jalan tol seperti ini. Karena misalkan kita, ini di kecepatan 70 km per jam saja. Ketika kita misalkan tidak mau mengaktifkan dua silindernya, seperti ini, ya otomatis ini kecepatannya akan turun terus. Ini sekarang di 67 km per jam dan 66 km per jam. Ketika Anda menekan gas sedikit, nah dia akan aktif lagi. Jadi sebenarnya fitur ini fungsinya mungkin lebih terpakai di dalam kota, bukan di jalan tol. Mungkin ya akan terpakai ketika misalkan Anda dari mengambil rute dari Bogor ke Jakarta yang jalanannya itu cenderung menurun. Itu mungkin bisa terpakai dengan baik. Tetapi ketika berkendara di medan rata seperti ini, di tol dalam kota, itu rasanya fitur tersebut kurang terpakai. Nah, lantas bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, memang untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, CX-5 facelift ini yang dilengkapi dengan teknologi cylinder deactivation itu memang konsumsi bahan bakar sedikit lebih irit. Kami berhasil mencatatkan angka 10,7 km per liter, sedangkan versi sebelum facelift yang tidak dilengkapi dengan teknologi cylinder deactivation itu dia berhasil mencatatkan angka 10,3 km per liter. Ya, selisihnya hanya 0,4 saja dibandingkan dia tidak dilengkapi dengan fitur tersebut. Nah, untuk rute tol itu dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu konsumsi bahan bakarnya justru dia masih sama dengan versi sebelum facelift yang tidak dilengkapi dengan teknologi tersebut. Kami berhasil mencatatkan angka 15,8 km per liter. Oh, memang Mazda CX-5 itu kini menjadi medium SUV yang dilengkapi dengan mesin kapasitas besar tetapi dengan mesin naturally aspirated. Dia bukan seperti Honda CR-V yang dilengkapi dengan mesin turbo dan juga transmisi CVT. Bukan juga seperti Wuling Almas, dia mesin turbo, mesin mungil 1500 cc dan transmisi CVT. Ini benar-benar mesin 2500 cc dengan transmisi otomatis 6 percepatan konvensional yang kalau Anda mengendarai mobil ini rasanya, ketika Anda menekan gas penuh itu, respons mesin itu sangat menyenangkan, sangat instan. Nah, untuk akselerasinya, ini masih sangat baik. 0 sampai 100 km per jam kami tempuh dalam waktu 9,5 detik. Jadi memang perpaduan antara akselerasi yang baik dan juga konsumsi bahan bakar yang baik tentu adalah hasil dari teknologi SkyActiv-G yang ada di mesin
berkapasitas 2500 cc milik Mazda CX-5 ini. Memang dia kompresinya besar, kapasitasnya besar, tapi dengan teknologi-teknologi yang canggih pada mesin ini mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar dan juga akselerasi yang baik dan tidak kalah dibandingkan rival-rivalnya yang sudah dilengkapi dengan mesin turbo. Bahkan ini responsnya ini dia menurut kami ini sangat baik dan lebih baik dibandingkan Honda CR-V dan juga Wuling Almas yang dilengkapi dengan mesin turbo dan juga transmisi CVT. Ini sangat menyenangkan untuk dikendarai. Tentu mobil ini juga tidak luput dari beberapa kekurangannya. Oke, yang pertama adalah remnya ini. Remnya sebenarnya enak, dia pakem, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi ketika Anda mengendari pertama mobil ini, Anda sepertinya harus merasa-rasa remnya terlebih dahulu karena ini remnya ini rasanya agak dalam dan saya tidak mengerti kenapa ini terjadi di model-model Mazda keluaran terbaru. Tidak hanya di CX-5, ini juga terjadi di model Mazda lainnya seperti di Mazda CX-8, lalu juga di Mazda CX-30. Saya mencoba rasa remnya ini sama semuanya, dia dalam gitu rasanya. Ini saya tidak mengerti kenapa, tetapi sebagai catatan ini tidak membahayakan, bukan yang fatal. Ini masih pakem, masih berfungsi dengan baik, tetapi ini feel-nya itu lebih dalam dibandingkan mobil lain ketika Anda menginjak pedal remnya. Lalu kelemahan yang kedua adalah instrument clusternya. Well, dia memang sudah mentor kini berubah menjadi digital dan menjadi lebih modern. Tetapi informasi itu sebenarnya sama saja dibandingkan versi sebelum facelift. Bisa dilihat ini trip A, trip B. Keadaan mobil sekitar yang terintegrasi dengan blind spot monitoringnya, service due atau jadwal servis, range bahan bakar sudah habis. Harusnya ini bisa ditambahkan fitur-fitur lain atau info-info lain seperti misalkan average speed atau kecepatan rata-rata berkendara Anda, atau mau yang lebih mewah lagi seperti tire pressure monitoring system, atau nggak usah jauh-jauh. Informasi dari head unit sepertinya bisa ditampilkan melalui layar digital ini seperti stasiun radio yang sedang Anda putar, lalu juga musik yang sedang Anda putar ini mesti bisa ditampilkan di layar instrumen clusternya. Jadi memang ini dia hanya bertambah cantik saja, tetapi dia tidak bertambah informasi dibandingkan sebelum facelift. Akan tetapi, mobil ini juga memiliki beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah kedepan kabin Mazda CX-5 memang ini yang terbaik di kelasnya menurut kami. Dan ada satu fakta menarik, selain dia karet-karet pintunya lebih tebal dibandingkan rival-rivalnya, ini Mazda CX-5 ini ternyata dia dilengkapi dengan kaca ganda atau double glass. Saya baru mengamati ketika membuka kaca, ketika meraba kacanya, wah ini tebal sekali kacanya ya. Karena ini dia dilengkapi dengan double glass untuk bagian depannya saja. Tentu fungsi utamanya adalah yaitu untuk menjaga kedepan kabin lebih baik. Lalu yang kedua adalah ini MZD Connect-nya ini, layar MZD Connect atau sistem entertainment-nya ini, meski dia tampilannya masih sama dengan versi sebelumnya dan masih sama dengan model entry level seperti Mazda 2, tetapi ini mengoperasikannya itu sangat asik dan dia sangat menyenangkan dan sangat mudah ketika Anda berkendara seperti ini. Ini seperti mobil-mobil premium seperti BMW ini. Lalu yang ketiga adalah speaker Bose yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya ini sangat jernih, sangat baik kualitas audionya, bahkan dia dilengkapi dengan subwoofer di bagian bagasi, di bagian ban serep itu tentu itu menambah bass dan tentu menambah meningkatkan kualitas audionya lebih baik, dan ini kualitas audionya paling baik juga di kelas medium SUV. Lantas kemudian dia juga dilengkapi dengan rem parkir elektris dan juga dilengkapi dengan fitur auto hold. Nah, memang tidak semua mobil yang dilengkapi dengan fitur electric parking brake itu dilengkapi dengan fitur auto hold. Jadi memang
ketika berkendara dengan mobil ini akan sangat menyenangkan, terutama di kemacetan. Anda hanya perlu menekan pedal rem dalam dan fitur auto hold-nya akan bekerja. Kemudian yang terakhir adalah fitur head-up display-nya. Dia tidak seperti milik Mazda 2 yang ada mekanisme kacanya yang dipantulkan seperti itu agak mengganggu visibilitas berkendara. Tetapi di Mazda CX-5 ini dia dipantulkan ke kacanya dan ini sangat baik, meski dia informasinya tidak sebanyak versi Elite yang ya karena dia dilengkapi dengan fitur radar. Ini hanya ada fitur tampilan kecepatan dan juga fitur blind spot monitoring. Selain dia ada di kaca spion, dia juga ditampilkan di layar head-up display-nya. Tibalah kami terhadap kesimpulannya. Saat ini, rival-rival Mazda CX-5 ini hadir dengan fitur yang lebih canggih. Lantas, apakah medium SUV Mazda ini masih layak dipertimbangkan? Ini memang sebuah fenomena yang menarik karena memang Mazda CX-5 yang tadinya dia dilengkapi dengan fitur-fitur radar canggih, justru di facelift ini varian tertingginya yaitu varian Elite dia tidak lagi dihadirkan di Indonesia. Yang artinya secara fitur radar dia memang sedikit tertinggal dibandingkan Honda CR-V yang kini dilengkapi dengan Honda Sensing yang fitur radar canggih itu sangat lengkap, dan juga Wuling Almas yang harganya itu lebih murah, 150 juta lebih dibandingkan maksud saya Mazda CX-5 ini. Itu justru fitur radar canggih lebih lengkap dibandingkan Mazda CX-5 versi GT ini. Tetapi memang itu semua kembali lagi kepada Anda, karena tidak semua fitur radar tersebut dapat diorientasikan kepada Anda tentunya, apalagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena memang di Indonesia itu bisa dikatakan masih cocok tidak cocok dengan fitur radar tersebut. Dan memang pertanyaannya, apakah Mazda CX-5 ini masih layak dipertimbangkan? Karena kini Honda CR-V itu fitur radar lebih canggih dan juga ada Wuling Almas yang fitur radarnya juga lebih canggih dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibandingkan Mazda CX-5 ini. Jawabannya masih layak dipertimbangkan dan masih sangat layak dipertimbangkan. Karena kualitas berkendara dari mobil ini, dari Mazda CX-5 ini masih sangat menyenangkan. Jadi bagi Anda yang suka berkendara dengan mobil-mobil medium SUV, ini masih sangat menyenangkan. Posisi berkendara mobil ini terbaik di kelasnya, lalu juga kekedapan kabin mobil ini sangat-sangat baik. Kemudian respons mesin 2500 Naturally Aspirated TT ini, tuh, ini sangat menyenangkan. Dan juga karakter suspensi mobil ini, CX-5 ini adalah sebuah medium SUV dengan karakter suspensi yang paling sporty di kelasnya. Nah, tapi memang ketika Anda menggunakan jasa pengemudi, ketika Anda duduk di baris keduanya, mungkin Anda bisa mempertimbangkan model-model ini seperti Honda CR-V, lalu juga Nissan X-Trail yang ruang kabin baris keduanya itu lebih luasa dibandingkan Mazda CX-5. Tetapi sekali lagi, jika Anda memilih sebuah medium SUV yang untuk Anda gunakan sendiri sehari-hari, Mazda CX-5 ini masih sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Nah, untuk harganya, Mazda CX-5 tipe GT ini dijual dengan harga 555,8 juta rupiah. Yang artinya dia sedikit lebih mahal dibandingkan Honda CR-V Prestige yang dipasarkan dengan harga 550,5 juta rupiah. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mazda CX-5 Facelift 2021 ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.